Oh, Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam kisah tokoh Alkitab Yusuf bagian yang kedua. Tentu adik-adik masih ingat ya, kita telah belajar tentang kisah Yusuf pada bagian 1, bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan akhirnya dia dijual kepada orang-orang keturunan atau pedagang keturunan Ismail yang saat itu lewat. Dan setelah itu bagaimana kehidupan Yusuf setelah saudara tirinya menjualnya? Saat ini kita akan membahasnya, kita akan bercerita bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Yusuf ini. Yuk kita simak bersama-sama. Setelah saudara tiri Yusuf menjualnya kepada orang-orang keturunan Ismail, akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir dan kemudian ia dijual kepada Potifar, salah seorang menteri Raja Fir'aun. Keberhasilannya memungkinkannya untuk mendapatkan perhatian dari tuannya dan ia diangkat menjadi kepala harta milik Potifar. Namun hal ini tidak berlangsung lama adik-adik, karena istri Potifar yang menggoda Yusuf dan Yusuf menolaknya. Pada akhirnya istri Potifar membalikkan keadaan dan mengatakan kepada Potifar nih bahwa Yusuflah yang telah menggodanya, dan Potifar marah dan akhirnya memenjarakannya. Di dalam penjara, karena karismanya, akhirnya sipir penjara mengangkatnya. Sipir itu kepala penjara ya, mengangkatnya sebagai tangan kanannya. Seiring berjalannya waktu, kualitas uniknya terungkap dalam hal ini. Ketika juru minuman dan juru roti kerajaan di penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi kedua orang ini dan dengan tepat meramalkan bahwa juru minuman akan dibebaskan dan juru roti akan digantung. 2 tahun kemudian Raja Fir'aun sendiri mendapatkan 2 mimpi yang tidak dapat dijelaskan oleh para penasehatnya. Mengingat pemuda Ibrani dari masa penjaranya dulu, juru minuman mengusulkan agar Yusuf dipanggil. Dan Yusuf pun akhirnya dipanggil ke istana Raja Fir'aun dan dia menafsirkan mimpi Fir'aun tersebut sebagai ramalan ilahi tentang 7 tahun kelimpahan yang diikuti 7 tahun kelaparan, dan menyarankan Fir'aun untuk mempersiapkan diri dengan menyimpan gandum selama 7 tahun pertama. Raja Fir'aun terkesan nih dengan arti mimpi dari yang diartikan oleh Yusuf ini, dan akhirnya mengangkat Yusuf sebagai wakil raja dan menugaskannya untuk mempersiapkan bangsa itu menghadapi tahun-tahun kelaparan. Sementara itu, dampak kelaparan terasa sampai ke Kanaan yang letaknya tak jauh dari Mesir. Mendengar bahwa ada gandum di Mesir, saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan pun pergi ke sana untuk membeli makan dari sang raja muda, yaitu Yusuf, tanpa mereka tahu apabila raja muda tersebut adalah adik tiri yang telah dijualnya. Dan mereka tidak sadar akan hal itu. Mengetahui saudara-saudaranya membeli makan di Mesir, Yusuf memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati apakah saudara-saudaranya ini benar menyesal telah menjualnya, adik-adik, dan menguji tekad saudara-saudara tirinya ini untuk menyelamatkan adik Yusuf yang bernama Benyamin. Jadi Yusuf punya adik ya, yang bernama Benyamin, satu-satunya adik laki-laki dari ibunya. Begitu ia melihat pengabdian mereka ini terhadap Benyamin, Yusuf pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudara tirinya. Dia mengatakan kepada saudara tirinya, "Aku ini adalah adikmu yang telah engkau buang, yang telah engkau jual." Yang akhirnya saudara tirinya tersebut terkejut. Lah, ternyata ini adik tiriku yang telah tak buang. Sekarang malah sudah mempunyai jabatan yang tinggi di kerajaan Mesir. Mereka kaget semua ya. Setelah reuni pertemuan mereka yang sangat menyentuh hati tentunya, akhirnya Yusuf mengajak keluarga besarnya termasuk Bapak Yakub dan Ibu Rahel untuk menetap di wilayah Mesir yang bernama Goshen. Ya, rangkaian peristiwa ini nanti bakal menjadi latar belakang nih perbudakan Israel di Mesir dan Eksodus berikutnya. Ya. Nah, adik-adik, untuk cerita selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, bagaimana
mereka mengalami perbudakan di Mesir ini. Kakak akan cerita di dalam cerita kisah tokoh Alkitab yang berikutnya ya. Pastikan adik-adik tetap mengikuti cerita-cerita Yusuf berikutnya dan tetap subscribe channel kakak ya. Terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan selanjutnya untuk cerita Yusuf bagian yang ketiga. Sampai jumpa kembali dalam kisah tokoh Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.